Paulus menulis tentang kasih karunia. Tuhan mau memberi anugerah, kasih karunia untuk keselamatan orang berdosa, dan seterusnya. Bab 9 hingga 11, kedaulatan Allah. Dengan kasih karunia-Nya kita dikuduskan. Keselamatannya bukan karena kita bijak, Tuhanlah yang memilih. Allah menetapkan siapa yang diselamatkannya. Kita bersyukur saudara-saudari, kita adalah anak-anak Allah. Dan begini Paulus menulis, memberi penjelasan tentang hal kemurahan Allah, kebaikan Allah kepada umat manusia. Nah, puncaknya adalah di dalam Roma pasal 9 hingga 11, Paulus menyatakan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah menyesal, Tuhan tidak pernah berganti rencana sehingga keselamatan, kehidupan yang diberikan kepada kita adalah memiliki satu jaminan dan kepastian. Setelah selesai membicarakan semuanya itu, Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang sudah kita dapatkan, yang tidak layak untuk kita dapatkan, demi kemurahan Allah di dalam Kristus yang menjadi suatu keselamatan. Jadi Paulus mengajak kita untuk melihat kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena itu, janganlah kita hanya tahu mengejar kemurahan Allah yang lain, tetapi melupakan kebaikan Allah yang telah kita terima. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang belum yakin kalau dirinya telah menerima kemurahan Tuhan. Di satu sisi orang merasa belum menerima kemurahan Tuhan karena dirinya belum sukses, tetapi di sisi lain tidak yakin kalau dirinya belum menerima kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Allah yang mendatangkan hidup yang begitu berlimpah, demi kemurahan Allah yang setia, yang tidak berkesudahan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya membuat satu ilustrasi. Kita mempunyai banyak teman. Saya banyak teman. Seorang teman yang menceritakan kepada saya, Tuhan itu sangat baik, oleh karena dia terus-menerus memperoleh keuntungan. Bank account-nya sentiasa mencukupkan, dompetnya senantiasa penuh. Saudara, bagi saya hal itu begitu menyedihkan, karena kebaikan Allah hanya dibuktikan dengan tidak adanya uang lama di dalam dompet. Bukannya bagaimana Allah telah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Bukannya bagaimana Allah telah memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Banyak orang membuktikan kemurahan Allah hanya dengan hal-hal temeh-remeh. Sehingga ketika semua hal itu tidak diperolehnya, maka dapat disimpulkan bahwa kemurahan Allah belum diterimanya. Yang sangat mengkhawatirkan saudara, dan yang sangat menyedihkan adalah apabila Tuhan mati bagi kita, dianggap sebagai hal yang biasa saja. Sebagai orang percaya, kita perlu senantiasa mengingat kemurahan Allah, karena kita telah menerimanya, karena Allah telah secara konkret menyerahkan anaknya untuk mati bagi kita. Orang yang mengingatnya harus merespon, menanggapi kemurahan Tuhan dengan melakukan sesuatu. Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai respons atas kemurahan Allah yang telah kita terima. John Calvin, seorang teolog, menulis, dia mengatakan bahwa sangatlah sulit bagi orang untuk dapat takut dan taat kepada Tuhan tanpa dia menyadari kemurahan
Tuhan. Dengan mengingatkan kemurahan Allah, seseorang akan didorong untuk mempersembahkan tubuhnya. Paulus mencerita tentang kemurahan Allah. Sekarang dia memasuki tentang bagaimana kita meresponi, menanggapi kemurahan Allah yang telah kita nikmati, yang telah kita perolehi. Nah saudara, Paulus mengatakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita. Ini kena mengena dengan hal motivasi. Apa motifnya kita mempersembahkan tubuh kita? Motivasi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Bila masa saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, saya memeriksa hati saya. Dan saya ingin memastikan saya tidak melakukannya dengan alasan yang salah. Ini sangat penting. Bukan sekedar beribadah saja kepada Tuhan. Kita harus tahu apa yang mendorong kita. Di sini Paulus memberi penekanan. Yang mendorong kita, motivasi adalah keselamatan, adalah kemurahan Allah yang telah kita terima.